Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenita Ananda dengan NIM 2107050661. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi mobile computing. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah komputasi berkelanjutan. Maka langsung saja yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian mobile computing. Mobile computing adalah sebuah konsep teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas komputasi dan komunikasi melalui perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan laptop. Mobile computing melibatkan penggunaan teknologi wireless untuk mengakses informasi dan layanan yang disimpan pada server jarak jauh. Dalam konsep mobile computing, pengguna memiliki kebebasan untuk bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain dan tetap terhubung dengan sumber daya informasi dan komunikasi. Menurut Chandra and Singh, pada tahun 2021, mobile computing mencakup berbagai teknologi dan aplikasi seperti wireless communication, mobile application, mobile web browsing, mobile gaming, dan mobile e-commerce. Mobile computing juga mencakup kemampuan perangkat mobile untuk mengumpulkan dan memproses data secara real-time serta melakukan analisis data yang kompleks. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi mobile computing. Menurut Chandra and Singh, pada tahun 2021, mobile computing mencakup berbagai teknologi dan aplikasi seperti wireless communication, mobile application, mobile web browsing, mobile gaming, dan mobile e-commerce. Mobile computing juga mencakup kemampuan perangkat mobile untuk mengumpulkan data dan memproses data secara real-time, serta melakukan analisis data yang kompleks. Yang pertama, komunikasi. Mobile computing memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui panggilan suara, pesan teks, atau email. Pengguna juga dapat mengakses jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Yang kedua, navigasi. Mobile computing memungkinkan pengguna untuk menggunakan aplikasi peta untuk menavigasi dan menemukan arah di lokasi baru. Yang ketiga, multimedia. Mobile computing memungkinkan pengguna untuk menikmati multimedia seperti musik, video, dan game di perangkat mobile mereka. Yang keempat, bisnis. Mobile computing memungkinkan pengusaha untuk mengakses informasi bisnis secara real-time dan melakukan transaksi bisnis menggunakan perangkat mobile mereka. Yang kelima, e-commerce. Mobile computing memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian online melalui aplikasi e-commerce seperti Amazon dan Tokopedia. Yang keenam, pendidikan. Mobile computing memungkinkan pengguna untuk mengakses bahan ajar dan pembelajaran online dan mengikuti kursus online melalui perangkat mobile mereka. Yang ketujuh, kesehatan. Mobile computing memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi kesehatan dan menggunakan aplikasi kesehatan untuk memantau kesehatan mereka. Selanjutnya, perkembangan mobile computing. Perkembangan mobile computing telah mengalami kemajuan pesat sejak pertama kali diperkenalkan pada awal
1980-an. Pada saat itu, teknologi wireless dan mobile masih terbatas dan mahal. Namun, dengan berjalannya waktu, teknologi tersebut semakin terjangkau dan mudah digunakan oleh banyak orang. Menurut Zhang et al. Pada tahun 2021, perkembangan mobile computing dapat dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama terjadi pada tahun 1980-an sampai awal 2000-an. Pada tahap ini, teknologi wireless masih terbatas dan mahal, sehingga hanya digunakan oleh kalangan elit seperti pengusaha dan pejabat pemerintahan. Tahap kedua terjadi pada awal tahun 2000-an sampai tahun 2010-an. Pada tahap ini, teknologi wireless dan mobile semakin terjangkau dan menjadi populer di kalangan masyarakat umum. Perangkat mobile seperti smartphone dan tablet menjadi lebih canggih dan mudah digunakan, serta pengembangan aplikasi mobile semakin berkembang pesat. Tahap ketiga terjadi pada tahun 2010-an sampai dengan sekarang. Pada tahap ini, mobile computing semakin terintegrasi dengan teknologi lain seperti cloud computing, big data, dan Internet of Things atau IoT. Aplikasi mobile computing semakin kompleks dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti bisnis, kesehatan, dan hiburan. Tahap keempat yang diprediksi terjadi pada masa depan. Pada tahap ini, mobile computing akan semakin terintegrasi dengan teknologi lain seperti augmented reality, virtual reality, dan artificial intelligence atau AI, serta akan semakin mudah digunakan dan dapat diakses oleh semua orang. Perkembangan mobile computing juga didorong oleh berbagai faktor seperti peningkatan aksesibilitas dan kecepatan internet, peningkatan daya dan kapasitas baterai, dan pengembangan teknologi wireless seperti 5G. Hal ini akan terus mendorong perkembangan aplikasi mobile yang lebih canggih dan kompleks di masa depan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi mobile computing. Yang pertama, kita akan membahas aplikasi mobile computing yang pertama, yaitu kendaraan. Aplikasi mobile computing pada kendaraan meliputi teknologi yang memungkinkan kendaraan untuk terhubung ke internet dan berbagi data dengan jaringan. Contohnya adalah sistem navigasi, kontrol suhu, dan kontrol audio yang dapat dikontrol dari smartphone. Yang kedua, pebisnis yang sering bepergian. Pebisnis yang sering bepergian dapat menggunakan aplikasi mobile computing untuk mengakses email dan dokumen bisnis dari perangkat mobile. Selain itu, aplikasi seperti Skype atau Zoom memungkinkan mereka untuk melakukan rapat video dari mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, telepon yang cerdas. Telepon pintar atau smartphone memungkinkan pengguna untuk mengakses internet, mengirim pesan teks, dan mengakses aplikasi dari perangkat mobile. Fitur GPS dan peta juga memungkinkan pengguna untuk mengetahui lokasi mereka secara real-time. Yang keempat ada invisible, adalah teknologi yang memungkinkan perangkat komputasi untuk menjadi bagian dari lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah
sensor yang dipasang pada peralatan rumah tangga untuk mengumpulkan data dan mengirimkan informasi ke cloud. Yang kelima, ada kantor atau rumah cerdas. Aplikasi mobile computing pada kantor atau rumah cerdas mencakup teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol sistem keamanan, sistem pencahayaan, dan sistem pendingin udara dari perangkat mobile mereka. Yang keenam, ada ruang pertemuan atau konferensi. Aplikasi mobile computing memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi tentang jadwal pertemuan dan konferensi, mengakses presentasi, dan berpartisipasi dalam diskusi melalui perangkat mobile. Yang ketujuh, ada pertolongan bencana. Aplikasi mobile computing pada pertolongan bencana memungkinkan pengguna untuk mengirim permintaan bantuan dan memberikan informasi tentang lokasi dan situasi secara real time. Aplikasi ini juga memungkinkan tim penyelamat untuk mengakses informasi tentang lokasi dan situasi secara real time dan mengatur respon yang tepat. Yang kedelapan, peringatan dini bencana. Aplikasi mobile computing untuk peringatan dini bencana memungkinkan pengguna untuk menerima peringatan dini tentang bencana melalui perangkat mobile. Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi tentang lokasi dan situasi secara real time dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Yang kesembilan ada Lonely Wolf. Aplikasi mobile computing untuk Lonely Wolf adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu orang yang sedang melakukan perjalanan sendiri. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memantau lokasi mereka secara real time dan memberikan saran tentang tempat-tempat yang aman dan tempat-tempat yang harus dihindari. Yang ke-10 ada taksi, polisi, atau pemadam kebakaran. Aplikasi mobile computing pada taksi, polisi, dan pemadam kebakaran memungkinkan mereka untuk mengakses informasi tentang lokasi dan situasi secara real time. Contohnya adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memesan taksi, melacak lokasi taksi, dan membayar melalui smartphone. Sementara itu, aplikasi mobile computing pada polisi dan pemadam kebakaran memungkinkan mereka untuk menerima panggilan darurat dan mengakses informasi tentang lokasi dan situasi secara real time. Yang ke-11, games. Aplikasi mobile computing pada games adalah aplikasi yang dirancang untuk penggunaan hiburan. Contohnya adalah game mobile seperti Pokemon Go, yang memungkinkan pengguna untuk bermain game di lingkungan nyata menggunakan perangkat mobile. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.